Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kemudian selanjutnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita masuk pada kajian Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Kita masih tentang babul wa'dhi wal iktisad fihi, bab tentang nasihat dan sederhana dalam memberikan nasihat. Yang lalu sudah dibahas ini ya. Sudah dibahas, mungkin tinggal hadits yang terakhir nomor 702. Namun itu sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Saya bacakan aja. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa 'anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun wa dzakara al-hadits wa qad sabaqa ila akhirih. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh sehingga hati kami menjadi takut dan air mata kami berlinang. Ini sudah pernah kita bahas. Artinya di sini Rasulullah itu pandai dalam memberikan nasihat, sehingga nasihatnya masuk ke dalam hati. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, supaya nasihat kita bisa masuk ke dalam hatinya orang, maka hendaklah nasihat kita ini keluarnya dari hati. Kalau dari hati, masuknya ke hati. Kalau hanya dari mulut saja, itu hanya masuk di telinga. Kemudian kita masuk bab yang baru, babul waqar was sakinah, bab tentang kewibawaan dan ketenangan. Jadi orang muslim, orang mukmin itu wibawa dan tenang. Wibawa dan tenang, tidak terburu-buru dan tidak acak-acakan. Wibawa dan tenang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pertama-tama membawakan surat Al-Furqan ayat 63, yang mana ini dikenal dengan sifatnya ibadur rahman. Qala Allah ta'ala wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifatnya ibadur rahman. Ayat ini Al-Furqan 63 ini perlu dikaji sampai akhir. Itu sifat-sifatnya hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Itu perlu dikaji masing-masing nanti di rumah, karena di sana ada sifat-sifat yang bagus. Di sini disebutkan salah satu sifatnya hamba Allah, yaitu bahwasanya hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi itu hauna. Ai yamshuna bisakinatin wa waqar min ghairi jabriyah wala istikbar. Mereka berjalan di muka bumi dengan berwibawa dan tenang, tanpa ada sombong lagi congkak. Jadi jalannya enggak sombong, enggak congkak. Karena memang ada cara jalannya orang-orang sombong ya, cara jalannya orang-orang congkak. Orang beriman tidak seperti itu. Kemudian orang beriman masih punya sifat tambahan lagi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Apabila ketemu orang jahil, maka mereka itu menyikapi dengan sikap yang baik. Yang namanya orang bodoh enggak usah dilayani. Jadi ayat ini mengandung beberapa sifatnya hamba Ar-Rahman, yaitu mereka berjalan di muka bumi dengan tenang, dengan wibawa, tanpa sombong dan congkak. Karena orang berjalan di muka bumi ada dua kelompok, ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama jalan dengan penuh sombong dan congkak. Ini tampak sekali ya, biasanya orang-orang yang punya jabatan, kedudukan seperti itu. Kemudian yang kedua, cara jalan orang-orang yang riak dan ingin dilihat orang lain.
yaitu pura-pura khusyuk kalau jalan. Iya, pura-pura khusyuk. Sampai-sampai seperti orang mau mati kalau jalan. Menampakkan seakan-akan dia zuhud. Iya, zuhud kalau jalan. Khusyuk-khusyuk kan. Padahal zuhud itu enggak ada hubungannya dengan penampilan luar. Zuhud itu ada di dalam hati. Zuhud itu ada di dalam. Ada orang yang penampilan luarnya itu kelihatannya zuhud, padahal hatinya penuh dengan ketamaan, lebih tamak dari orang yang tamak. Ada orang yang penampilan luarnya itu seperti orang yang mewah, seperti orang yang megah, padahal di hatinya penuh dengan kezuhudan. Imam Ahmad pernah ditanya apakah mungkin orang kaya itu zuhud. Kata Imam Ahmad mungkin, kalau dia tidak terpengaruh oleh kekayaannya. Jadi kekayaan hanya ditaruh di tangan saja, hatinya tetap zuhud. Berkurang bertambah enggak dipikiri. Jadi hatinya zuhud. Jadi zuhud bukan berada di penampilan luar. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berjalannya adalah cara berjalan yang tidak seperti kelompok pertama tadi dan tidak seperti kelompok yang kedua. Rasulullah kalau jalan itu tegap, tegar, bahkan seakan-akan ka'annama yanhattu min shobab. Seperti Rasulullah turun dari tempat tinggi, dari tebing. Jadi cepat kalau jalan, gagah sekali, tanpa ada kesombongannya. Padahal beliau adalah makhluk paling tawadhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga di antara sifat ibadur rahman yaitu al-i'rad anil jahil, yaitu berpaling dari orang bodoh. Sudah diberitahu ngotot aja, enggak nyambung, sudah enggak usah dipikiri. Karena orang kayak gitu kalau dipikiri bisa putus asa gitu. Kita paling berat kalau kita ketemu orang yang enggak nyambung, paling berat. Itu diterangkan jelas gamblang seperti matahari di siang bolong, masih enggak paham juga. Iya, masih bantah lagi. Bantah sudah. Assalamualaikum, ya gitu aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Assalamualaikum. Enggak usah dipikiri. Kemudian berikutnya lagi, bahkan Rasulullah itu semakin orang bersikap bodoh kepada beliau, semakin bertambah kesabaran beliau. Itu diantara ciri khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang jahil bersikap jahil kepada beliau, semakin beliau bersikap sabar dan halim, santun. Tentu beliau memberikan pelajaran yang sepatutnya. Kemudian berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassamu muttafaqun alaih." Ya, kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa berlebih-lebihan, terbahak-bahak sampai kelihatan langit-langit mulutnya, hanya saja beliau itu tersenyum. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tapi kalau kita lihat di sirah-sirah ya, Rasulullah juga pernah tertawa. Bukan tersenyum, tertawa pernah. Bahkan sampai kelihatan gigi-giginya pernah. Hanya saja beliau tertawanya enggak terus-terusan. Dan tertawanya pun pada saat perlu tertawa. Jadi Rasulullah bukan senyum ya, tertawa juga. Tapi tertawa enggak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak sering-sering. Karena kafratud dhahki tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Bercanda boleh kadang-kadang, dan canda-canda yang ilmiah, canda-canda yang tidak menyakiti orang, enggak ganggu orang, itu boleh. Jadi di antara kandungan hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum dan beliau juga tertawa, namun beliau tidak terbahak-bahak. Tidak terbahak-bahak. Kita kumpulkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian setelah itu kita masuk bab yang berikutnya, masih ada sambungannya, yaitu babun nadabi ila ityani salati wal ilmi wa nahwihima minal ibadati bis sakinati wal waqar. Bab anjuran datang menuju salat dan menuju tempat ilmu dan yang semisal keduanya daripada ibadah dengan tenang dan wibawa. Jadi bab ini merupakan fikih ya, fikihnya Riyadhus Shalihin itu ada di babnya. Itu di antara kepandaian Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kalau kita mau datang ke tempat sholat, mau datang ke tempat ilmu, atau mau datang ke tempat ibadah yang lain, ibadah apa saja, hendaklah kita datang itu yang tenang dan wibawa. Ini penting ya ikhwan bab ini. Karena kita sering melihat ketika di Masjid Qomat,
Ada orang jalan, biasanya sangat tenang jalannya ya. Iya. Jalannya tenang atau lari? Biasanya seakan-akan lomba lari, cepet-cepetan. Jangan sampai saya ketinggalan. Ini menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah itu walaupun qomat, Anda jalan yang tenang, dinikmati jalannya. Iya, yang tenang. Tujuannya apa? Supaya tetap ibadah, supaya tetap khusyuk. Sehingga ketika masuk sholat bisa khusyuk. Jangan sampai ketika masuk sholat masih ngos-ngosan ya, karena lari-lari tadi. Nah, tenang aja. Yang kita dapati kita ikuti, yang kita nggak dapat nanti kita selesaikan setelah imamnya salam. Jadi kita sering melihat bahwasanya orang-orang kalau sudah qomat itu apalagi takut terlambat ya. Apalagi imam sudah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ini masih 10 meter. Waduh. Larinya itu luar biasa, Masya Allah. Mungkin kalau mengikut 10 kilo itu menang barangkali. Jadi yang sunnah itu jalan yang tenang, terlambat enggak apa-apa. Bahkan itu termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Imam Nawawi membawakan firman Allah di surat Al-Hajj ayat nomor 32. Qala Allah Ta'ala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal itu termasuk takwa yang ada di dalam hati. Jadi kita datang ke sholat dengan tenang, berarti kita mengagungkan syiar Allah. Kita datang ke majelis ilmu dengan tenang, berarti kita mengagungkan syiar Allah. Kalau kita lari-lari enggak tenang, berarti kita tidak mengagungkan syiar-syiar Allah, tidak menghormati. Kemudian beliau bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, muttafaqun alaih. Kata sahabat Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah qomat, telah dikomatkan salat, sudah qomat ya, maka janganlah kamu mendatangi salat dalam keadaan berlari. Dan hendaklah kamu datang ke salat itu dalam keadaan berjalan, dan hendaklah kamu tenang. Jalan tenang lagi. Maka apa yang kamu dapati dari salat itu, ya kamu ikuti. Yang kamu terlewatkan, maka kamu sempurnakan. Jadi kalau kita dapat, ya kita ikuti. Kalau kita nggak dapat 1 rakaat, berarti nanti setelah imam salam ditambah lagi 1 rakaat. Kita nggak usah ikut salam. Muttafaqun alaih. Kemudian zada Muslim fi riwayatin lahu, Imam Muslim menambah dalam riwayatnya, tambahan lagi sabda Rasulullah lanjutan yang tadi, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi shalah. Karena sesungguhnya seorang dari kamu apabila dia sengaja menuju ke sholat, berarti dia berada di dalam sholat. Jadi kita berangkat menuju sholat, itu kita dianggap sholat. Bahkan kita menunggu sholat, kita dianggap sholat pahalanya. Maka kita harus tenang dan tidak terburu-buru serta berlari-lari. Di antara kandungan hadis ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, an-nahyu 'anis sa'yi 'inda iqamatis shalah. Larangan lari ketika dikumandangkan qomat untuk sholat. Lari untuk apa? Li'idraki takbiratul ihram. Lari supaya mendapatkan takbiratul ihram. Atau juga lari supaya kita mendapatkan rakaatnya, enggak terlambat. Kenapa demikian? Karena lari yang seperti itu yudhibul khusyuk, itu bisa menghilangkan kekhusyuan ketika kita masuk di dalam sholat. Awit tadabbur inda sima'il Quran, dan menjadikan kita tidak bisa tadabbur ketika mendengarkan bacaan Quran. Jadi enggak khusyuk kalau sholat, tidak bisa mentadabburi bacaan Quran. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, yang bagi 'alal 'abdi an ya'tiya sholata bi waqarin wa sakinah. Sepatutnya seorang hamba mendatangi sholat dengan wibawa dan tenang.
Li'annahu fi hukmis shalah, karena dia berada dalam hukum orang sholat. Jadi hukum orang mendatangi sholat sama dengan hukumnya orang sholat. Tidak boleh terburu-buru, harus tenang, harus wibawa. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula al-ma'mum yadkhulu ma'imam ala halil lati yakunu 'alaiha. Makmum itu masuk kepada imam dalam keadaan apapun. Ini masyarakat itu sering ya, kalau misalnya imam lagi rukuk atau lagi sujud, biasanya mereka enggak masuk ke dalam sholat. Mereka nunggu dulu, iya kan? Mereka nunggu imamnya berdiri lagi, atau mereka nunggu imamnya sampai tasyahud. Padahal yang sunnah, imam dalam keadaan apapun kita ikuti. Jadi misalnya kita datang ke sholat, imamnya dalam keadaan sujud, maka kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, lalu kita takbir untuk sujud. Kita ikut imam. Tapi rakaat kita enggak dinilai. Dan rakaat kita itu baru dinilai kalau kita terlambat dan sempat mendapatkan rukuknya imam sebelum imam bangun dari rukuk itu, sebelum i'tidal. Jadi imam rukuk, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu takbir rukuk, Allahu Akbar, dan kita dapatkan rukuknya imam sebelum bangkit i'tidal, berarti kita dapat 1 rakaat. Walaupun kita enggak baca Fatihah. Fatihah kita ditanggung oleh imam karena kita tidak mendapat kesempatan untuk baca Fatihah. Sebagaimana hadisnya sahabat Abu Bakrah yang melakukan hal itu dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma dilarang berjalan sambil rukuk. Itu aja yang dilarang. Jadi yang benar itu jangan nunggu imam berdiri atau tasyahud, langsung masuk keadaan apapun. Cuman enggak dinilai rakaatnya sehingga kita mendapatkan rukuknya imam sebelum bangun. Ya. Dan telah kita ambil faedah yang sesuai dengan bab ini. Kemudian berikutnya lagi, wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma 'Arafah, fasami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran syadidan wa darban wa sautan lil ibil. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya beliau ikut bersama-sama Nabi, yaitu meninggalkan Arafah. Setelah wukuf di Arafah selesai, lalu Nabi Muhammad mendengar suara di belakangnya, ada hardikan yang sangat keras, ada pukulan, dan juga ada suara onta. Jadi ketika meninggalkan Arafah ya, orang wukuf di Arafah itu boleh meninggalkan kapan? Boleh meninggalkan Arafah kapan? Kapan? Sampai matahari terbenam. Jadi wukuf itu baru boleh meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam. Matahari terbenam baru mereka boleh meninggalkan Arafah. Sebelum matahari terbenam enggak boleh meninggalkan Arafah. Dan subhanallah, zaman Nabi ini dan zaman sekarang itu sama keadaannya. Jadi mungkin di sini ketika sudah diperbolehkan meninggalkan Arafah dan matahari terbenam, mereka itu kayaknya cepet-cepetan meninggalkan Arafah untuk menuju ke mana? Menuju Musdalifah, cepet-cepetan. Jadi seakan-akan seperti balapan lah. Jadi Rasulullah mendengar ini ada orang yang menghardik ontanya, memukul ontanya supaya cepat jalannya, sehingga keluar onta itu suaranya. Sampai sekarang ini terjadi. Sekarang ini kalau antum lagi wukuf di Arafah, perhatikan nanti ya. Perhatikan terutama di perbatasan antara dalam Arafah dengan luar Arafah. Itu biasanya mereka sudah siap-siap. Kendaraan sudah di player itu. Kayak balapan gitu loh, subhanallah. Padahal ini ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah begitu pintunya dibuka, karena pemerintah Saudi itu menutup pintunya supaya orang-orang enggak gagal wukufnya. Jadi ditutup supaya mereka tidak meninggalkan Arafah sebelum waktunya. Begitu pintunya dibuka, langsung kecepatan. Padahal ini menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar itu tenang aja, tenang, santai. Yang santai ini ibadah, ini bukan balapan. Rasulullah ketika mendengar itu, fa asyara bi sautihi ilaihim, Rasulullah memberikan isyarat dengan cemetinya kepada mereka, qala ayyuhan nas, alaikum bis sakinah, fa innal birra laisa bil idha'. Rasulullah memberikan isyarat dengan cemetinya sambil mengatakan, wahai manusia, hendaklah kamu yang tenang, karena kebaikan itu bukan tergesa-gesa. Rawahu Muslim
rawahul Bukhari wa rawa Muslim ba'dahu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ibadah itu enggak usah tergesa-gesa. Apalagi yang lebih parah lagi adalah orang sholat tergesa-gesa. Ya, jalan menuju sholat tergesa-gesa aja enggak boleh. Ya, meninggalkan Arafah tergesa-gesa enggak boleh. Apalagi orang sholat tergesa-gesa. Kira-kira sholat zuhur itu paling cepat berapa menit? Sholat zuhur paling cepat berapa menit? Paling cepat ya. Berapa kira-kira? Itu ada orang sholat 4 rakaat itu ditempuh dalam 2 menit. Entah bacanya apa ini. Mungkin bacanya sekali napas ya. Jadi sebelum sholat dia latihan pernapasan dulu, sehingga dia bisa Fatihah sekali napas ya. Wallahu alam. Ini sholat 4 rakaat itu 2 menit. Cepatnya bukan main. Nah kalau jalan menuju sholat aja cepat-cepat gak boleh, apalagi sholat cepat-cepat. Itu lebih patut lagi kita sholat dengan as-sakinah wal waqar. Sholat itu yang tenang, yang wibawa, gak keburu-buru. Sehingga benar-benar kita menikmati sholat. Di antara kandungan hadis ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, takalluful israq fis sayri laisa mimma yutaqarrabu ila Allah bihi. Memaksa diri untuk cepat-cepat dalam mengemudi bukanlah sesuatu yang bisa dipergunakan untuk bertakarub kepada Allah. Jadi enggak ada istilahnya kita bercepat-cepat dengan niat bertakarub kepada Allah, enggak ada. Kenapa demikian? Li'annahu yu'addi ila tazahumi wat tadafu'i wa ida'il muslimin. Karena hal itu bisa menyebabkan kemacetan serta mengganggu kaum muslimin. Jadi kalau semuanya masing-masing kepingin cepat, akhirnya malah macet jalannya, macet dan ganggu orang lain. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mendapatkan tempat yang luang, baru beliau jalannya dicepatkan. Jadi bukan berebut ya, berebut. Seperti di sini ketika Arafah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Itu kisah ini terjadi kepada 2 orang ulama besar, antara Syekh Albani rahimahullah taala dengan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh Albani itu beliau suka mengemudikan mobil sendiri. Dia enggak suka dengan sopir. Bahkan beliau Syekh Albani itu kalau mengemudikan mobil itu cepat. Istilahnya itu ngebut ya. Tapi jalanan di Arab Saudi saat itu jalannya itu besar. Di Arab Saudi jalannya tol semuanya dan gratis. Enggak ada istilah berhenti dulu, bayar dulu, enggak ada. Semuanya tol gratis. Jadi pemerintah itu berkhidmah kepada rakyat. Rakyat kok suruh bayar. Loh itu kan yang bangun kan saya, kata pemerintah. Loh memang tugasmu bangun, rakyat yang menikmati. Bukan kamu bangun, rakyat disuruh bayar. Jadi di sana jalannya tol, tapi gratis semuanya. Waktu itu kan Syekh bin Baz menjadi mufti menjadi mudir di Jamiah Islamiyah, menjadi rektor Jamiah Islamiyah. Dan di antara dosen yang ngajar saat itu adalah Syekh Albani rahimahullah taala. Yang ngajar di sana Syekh Albani. Dan Syekh Albani kalau mengemudikan mobil cepat. Di Arab Saudi itu mengemudikan mobil itu maksimal 120. Maksimal, kalau ada 120 itu bunyi. Namun 120 kalau sudah di jalan tol Arab Saudi kayaknya pelan. Maunya kepingin 180, maunya kepingin 200. Karena enggak terasa. Waktu itu ketika Syekh Albani nyetir mobilnya dengan cepat sekali, ditegur oleh salah seorang muridnya dengan bercanda. Karena mungkin beliau waktu ngajak murid-muridnya ditegur, Syekh Albani, Syekh bin Baz itu berfatwa enggak boleh nyebut kayak gini. Ya Syekh bin Baz berfatwa enggak boleh ngebut kayak gini. Apa kata Syekh Albani? Hadhihi futya man lam yujid fannal qiyadah. Itu adalah fatwanya orang yang tidak pandai seni nyetir mobil. Kata Syekh Albani. Lah kan Syekh bin Baz kan enggak bisa nyetir mobil ya, orangnya rahimahullah, beliau orangnya buta. Tapi ilmunya sangat mendalam, buta mata tapi hatinya oleh Allah dibuka. Kemudian oleh murid-murid tadi disampaikan kepada Syekh bin Baz.
Syekh, waktu itu Syekh Albani dari mobil ngebut, kita bilang Syekh bin Bas fatwa enggak boleh. Kata Syekh Albani itu kan fatwanya orang enggak pandai seni nyetir mobil. Syekh bin Bas tertawa. Kata Syekh bin Bas, hadhihi futya man lam yujarrib daf'at dia. Ya. Fatwanya Syekh Albani itu adalah fatwanya orang yang belum pernah bayar diat itu. Jadi maksudnya dia pernah nabrak orang, ya belum pernah dihukum dia. Kalau dia nanti nabrak, dihukum, suruh bayar diat tebusan, baru dia ngerasakan. Ini bercanda ya. Jadi mereka enggak ada istilah dengki sakit hati, enggak ada, canda di antara mereka. Dan canda-canda ilmiah. Rahimahumallahu taala, semoga Allah merahmati keduanya, melapangkan alam kubur keduanya dan memberikan cahaya di dalamnya. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.